Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Awalan hayya bina nashkurullahu ta'ala alladzi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalna minal zulumati ilan nur. Sebelumnya saya mau nanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah ya, kelancaran rezeki yang halal, kemudahan dalam menghadapi berbagai hal, keistiqomahan untuk terus berbuat baik, dan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin Allahumma. Nah, hadirnya saya di sini tentu bukan tanpa tujuan. Tujuan tersebut yang tak lain dan tak bukan hanya ingin sekedar sharing. Apa sih keistimewaan beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Hadirin wal hadirat yang insya Allah teman sesurga. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, perjalanan yang telah kita lalui hingga tibalah kita di bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni Syahrul Ramadan. Di bulan yang mulia ini, marilah kita rehatkan diri sejenak dari berbagai macam aktivitas dunia yang fana hingga membuat kita lalai terhadap perintahnya. Diibaratkan seperti halnya kain putih yang bersih tanpa noda. Namun lambat laun mulai menguning. Perlahan noda-noda membandel pun ikut menempel. Kurang lebihnya begitulah siklus fenomena yang terjadi di diri ini. Oleh karena itu, marilah kita bersihkan jiwa dan raga dari berbagai macam kemaksiatan dan kelalaian yang telah diperbuat. Seperti halnya yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah dan menghidupkan malam di bulan Ramadan. Adapun amalan yang sangat dianjurkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ialah beriktikaf. Baik, hadirin wal hadirat, mungkin sudah tidak asing lagi bukan dengan yang namanya iktikaf. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita bahas sejenak apa sih yang dimaksud dengan iktikaf. Di dalam kitab Baijuri disebutkan bahwasanya iktikaf secara lughah ialah al-iqamatu ala syai'in min khairin aw syarrin, yaitu berdiam atas sesuatu baik dari segi kebaikan maupun kejelekan. Sedangkan secara syariat ialah al-iqamatu bi masjidin bi sifatin makhsusatin, berdiam diri di masjid dengan sifat yang telah dikhususkan. Dari kedua makna tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya definisi beriktikaf ialah berdiam diri di masjid dengan niat, syarat, dan rukun yang telah ditentukan. Masuk ke pokok pembahasan. Kenapa sih kita sangat dianjurkan untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Jawabannya,
Karena i'tikaf ialah ibadah yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau beriktikaf selama sebulan penuh, dan pada tahun terakhir sebelum hayatnya, beliau hanya beriktikaf selama 20 hari saja. Namun, karena kebiasaan beliau yang mulia ialah beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwasanya beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan ialah sunnah muakkad. Pada mulanya, selama sebulan penuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan amal ibadahnya. Dan pada 10 terakhir bulan Ramadan, beliau tidak mengenal batas waktu. Beliau bangun malam serta membangunkan keluarganya untuk hal yang sama. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, bahwasanya selama 10 terakhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengencangkan ikat sarungnya. Beliau bangun malam serta membangunkan keluarganya untuk beribadah. Adapun maksud dari mengencangkan ikat sarungnya ialah beliau lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah dibandingkan hari lainnya. Hal ini sesuai juga dengan perkataan Sayyidatuna Aisyah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim aydan yang berbunyi, karena Rasulullah ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Adapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beriktikaf selama 10 terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian sepeninggal beliau, para istri-istri pun ikut beriktikaf. Nah, inilah beberapa alasan kenapa kita sangat dianjurkan untuk beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu, mungkin muncul pertanyaan di benak hadirin wal hadirat sekalian. Apa sih keistimewaan beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Jawabannya, pahala iktikaf sangatlah banyak. Begitu juga dengan keistimewaan-keistimewaannya. Namun, adapun tujuan utama dari beriktikaf ialah mencari malam Lailatul Qadar. Dan masih banyak lagi keistimewaan-keistimewaan lainnya. Beberapa di antaranya, penulis kitab Maraqil Falah mengatakan, apabila seseorang mengerjakan iktikaf dengan niat yang ikhlas, maka ia adalah ibadah yang utama. Keistimewaan-keistimewaannya tidak terbatas, yakni membersihkan hati dari kecintaan dan ketergantungan terhadap dunia dan seisinya, menyerahkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semasa iktikaf ia senantiasa mengerjakan amal ibadah, maka seluruh pekerjaannya, baik bangunnya maupun tidurnya, dianggap ibadah. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis qudsi, barang siapa yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala sejengkal saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatinya sehasta. Dan barang siapa yang mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatinya dengan berlari. Keistimewaan lainnya dari perkataan Ibnu Abbas di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Mishkat yang berbunyi, Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'takifi wa ya'takifu dhunuba wa yujzalahul hasanat ka'amilil hasanati kulliha. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut disebutkan dua manfaat khusus dari beriktikaf. Yang pertama, bagi seseorang yang beriktikaf, ia akan senantiasa terjaga dari perbuatan dosa. Terkadang seseorang mengerjakan perbuatan dosa dikarenakan dua unsur. Unsur yang pertama, apakah karena kesengajaan atau karena kesalahan dan kekeliruan. Sedangkan zaman ini zaman yang penuh dengan kezaliman dan kemaksiatan yang kian merajalela. Maka dengan beriktikaf, seseorang akan terjaga dari segala godaan untuk beriktikaf. Seseorang akan terjaga dari segala godaan untuk mengerjakan perbuatan dosa. Manfaat yang kedua ialah bagi seseorang yang beriktikaf nampaknya sangat rugi secara lahiriah. Kenapa? Karena banyak sekali amalan-amalan yang tidak dikerjakan, seperti mengantar jenazah, menjenguk orang sakit yang tidak dikerjakannya sebab terhalang oleh iktikaf. Tapi hadirin wal hadirat, jangan bersedih dulu, sebab bagi orang yang beriktikaf, ia akan memperoleh semua pahala amal ibadah yang tidak dikerjakan sebab terhalang oleh iktikaf tadi. Keistimewaan lainnya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Baihaqi dan Hakim At-Targhib, bahwasanya keistimewaan bagi orang yang beriktikaf satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan antara orang tersebut dengan neraka jahanam sejauh 3 parit. Dan begitu jauhnya jarak antara satu parit dengan parit berikutnya, melebihi jauhnya jarak antara langit dan bumi. Semakin banyak ia beriktikaf, maka semakin banyak pula ia akan memperoleh pahalanya. Al-Alamah Sya'rani meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya Kashful Ummah, bahwasanya barang siapa yang beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan, maka ia akan memperoleh 2 pahala haji dan 2 pahala umrah. Keistimewaan lainnya bagi seseorang yang beriktikaf setelah sholat maghrib hingga sholat isya, tidak serta mengerjakan amal ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan tidak berbicara kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangunkannya sebuah istana di dalam surga. Mungkin inilah beberapa keistimewaan dari beriktikaf yang bisa saya sampaikan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu murni milik Allah semata, dan segala kekurangan itu justru datang dari diri saya pribadi. Jadi mari kita berlomba-lomba dalam mengejar ridhonya Allah. Stop gadget, stop hangout, kuy i'tikaf. If you find many mistakes from me, pardon me, and pardon me. And the last I say, unzur ma qala wala tanzur man qala. Akhirul kalam, tsumma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.